Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, senang sekali kita masih ada kesempatan untuk melanjutkan ya terkait dengan unit kompetensi yang ketiga dari skema sertifikasi asesor kompetensi, yaitu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Ya. Dalam unit kompetensi ini terdapat 3 elemen dari eh, elemen kompetensi dari unit kompetensi memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, yaitu menyiapkan proses validasi, memberikan kontribusi dalam proses validasi, dan memberikan kontribusi untuk hasil validasi. Ya. Ini juga merupakan eh, tahapan ya dalam melaksanakan validasi ya. Dalam menyiapkan proses validasi ini, maka kita perlu mengkonfirmasi dan mendiskusikan tujuan, fokus, dan konteks validasi. Kemudian kita akan menganalisis dan menyepakati acuan pembanding yang relevan untuk asesmen dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan kompetensi bersama dan mengidentifikasi dan menyepakati bersama setiap dokumen yang terkait yang relevan ya. Kemudian dalam proses memberikan kontribusi dalam proses validasi ini tahapannya adalah tentu kita akan mendemonstrasikan partisipasi aktif dalam sesi dan kegiatan validasi, kemudian mengumpulkan partisipasi dalam sesi dan kegiatan validasi termasuk meninjau, membandingkan dan mengevaluasi ya, kemudian melakukan tinjauan pembandingan dan evaluasi sesuai dengan prinsip asesmen dan aturan bukti. Kemudian kita memeriksa semua dokumen yang digunakan dalam proses validasi, ya, keakuratan dan keterkinian dari versi tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah memberikan kontribusi untuk hasil validasi, maka kita perlu melakukan mendiskusikan, menganalisis, dan menyepakati temuan validasi bersama untuk mendukung perbaikan kualitas asesmen, kemudian mendiskusikan, menyepakati, dan mencatat rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan praktek asesmen, kemudian juga mengimplementasikan perubahan terhadap praktek pelaksanaan asesmen. Ya, jadi itu adalah tahapan yang juga merupakan elemen dari kompetensi memberikan kontribusi dalam proses validasi. Nah, dalam pelaksanaan validasi ini ya terdapat 3 kata kunci atau kegiatan. Ya. Yang pertama adalah kita melakukan peninjauan. Ya. Setelah kita tinjau, kemudian kita membandingkan dan kemudian mengevaluasi. Ya. Dalam melaksanakan ketiga kegiatan tadi, keterampilan atau kemampuan seseorang yang melaksanakan proses ini adalah membutuhkan adanya keterampilan berkomunikasi. Ya, karena dalam pelaksanaan ketiga kegiatan ini akan ada interaksi atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, dalam aspek-aspek apa yang akan divalidasi tentunya adalah proses asesmen, ya, kemudian juga rencana asesmen, kemudian juga interpretasi terhadap standar kompetensi, kemudian interpretasi terhadap acuan lainnya atau benchmark lainnya, kemudian seleksi dan penerapan metode asesmen, ya, kemudian seleksi dan perangkat asesmennya, ya, kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan, ya, serta proses dalam pengambilan keputusan asesmen. Nah, aspek-aspek yang akan kita validasi ini tentunya adalah kita bandingkan, ya, atau kita lihat ya kesesuaiannya terhadap aturan bukti dan juga prinsip asesmen. Baik, kita langsung masuk kepada elemen pertama, yaitu menyiapkan proses validasi. Ya. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu, ya, apa itu validasi atau pengertian dari validasi.
Pengertian validasi adalah sebuah proses ya yang melibatkan asesor yang bekerja sama untuk meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi proses asesmen dan hasil asesmen terkait dengan unit kompetensi atau unit-unit kompetensi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan asesmen. Ya, jadi hal ini meliputi validasi terhadap metode yang dipilih dan juga perangkat asesmen yang dipilih dan digunakan. Ya, kemudian juga bukti-bukti yang dikumpulkan dengan menggunakan metode asesmen dan perangkat tersebut, serta interpretasi bukti dalam membuat keputusan asesmen. Ya. Validasi asesmen ini adalah merupakan proses kolaborasi, ya, sehingga dalam melaksanakan asesmen ini, asesor yang ditugaskan harus atau memerlukan pengetahuan dan keterampilan ya yang terdiri dari keterampilan dalam merencanakan ya untuk dapat memberikan kontribusi yang efektif pada kegiatan asesmen dalam jangka waktu yang disepakati. Kemudian keterampilan komunikasi dan kerja kelompok dengan pihak yang relevan untuk menentukan pendekatan validasi. Kemudian keterampilan untuk membagi informasi dan memberikan saran pada saat pertemuan validasi. Kemudian juga memahami tanggung jawab asesor dalam proses validasi agar adil kepada asesi. Kemudian juga memahami tingkatan bahasa, literasi, dan numerasi, serta isu-isu lainnya yang memiliki dampak pada kegiatan validasi. Kemudian juga memahami isu-isu terkait dengan properti intelektual. Ya. Kemudian juga memahami perbedaan pendekatan validasi. Ya. Jadi validasi ini dapat dilakukan sebelum asesmen, ya, pada saat asesmen, atau setelah asesmen. Kemudian kita lihat aspek kritis dari validasi. Ya. Aspek kritis atau aspek penting validasi adalah aktivitas-aktivitas yang memastikan bahwa validasi melalui mengkaji, membandingkan, dan mengevaluasi hasil temuan sesuai dengan prinsip asesmen dan aturan bukti. Ya. Pada saat validasi asesmen, hal-hal penting yang harus divalidasi adalah yang pertama, proses asesmen, yang kedua, metode dan perangkat asesmen, yang ketiga, bukti-bukti yang dikumpulkan, dan yang keempat adalah keputusan asesmen. Ya. Baik, kita mulai kegiatan validasi ya pada sebelum asesmen. Ya. Validasi sebelum asesmen ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan jika terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian terhadap perangkat dan metode asesmen. Ya. Jadi sebelum metode dan perangkat asesmen ini menjadi pilihan bagi asesor, maka kita perlu lakukan validasi terlebih dahulu. Ya, jadi fokus validasi pada kegiatan sebelum asesmen ini adalah yang pertama, validasi terhadap rencana asesmen, validasi terhadap perangkat asesmen, validasi terhadap interpretasi unit atau unit-unit kompetensi yang akan diakses, dan validasi penetapan bukti-bukti yang diperlukan. Ya. Bahan-bahan validasi mencakup dokumen dan bukti yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan pada validasi sebelum asesmen. Ya. Yang pertama adalah untuk kegiatan validasi rencana asesmen, ya, maka kita perlu ya bahan-bahannya berupa tentunya adalah rencana asesmen ya atau MAPA 01 dan juga MAPA 02. Ya, kemudian juga instrumen asesmen. Nah, instrumen asesmen ini itu yang instrumen asesmen yang digunakan ya. Apakah menggunakan metode observasi langsung, apakah menggunakan daftar instruksi terstruktur, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, itu kita validasi terlebih dahulu instrumen asesmen apa yang dijabarkan dari MAPA 01 dan MAPA 02 tadi.
Kemudian yang kedua, aspek dalam kegiatan validasi terkait dengan interpretasi standar kompetensi. Tentu bahan yang perlu kita siapkan adalah ya bisa berupa standar kompetensi yang menjadi acuan, apakah SKKNI atau standar kompetensi kerja khusus ya, atau standar kompetensi kerja internasional, atau juga skema sertifikasi. Dan kemudian kita juga perlu menginterpretasi terhadap acuan pembanding lainnya. Ada misalnya apakah SOP teknisnya, apakah manual instruction-nya atau manual book-nya, kemudian standar kinerja dari industri yang tersedia, kriteria standar pada kurikulum, ya, atau juga standar produk. Nah, ini sesuai dengan yang digunakan. Artinya kalau digunakan, mana yang digunakan itu yang kita lakukan validasi. Ya. Jadi kemudian selain dari sebelum dilaksanakan asesmen, maka validasi juga bisa dilakukan pada saat asesmen. Ya. Jadi pada saat proses asesmen tersebut berjalan, maka dapat kita lakukan validasi. Ya. Meskipun instruksi telah divalidasi sebelum penilaian, ini ada kemungkinan menemukan bahwa beberapa di antaranya ambigu ya, atau tidak jelas dalam prakteknya, atau bahwa asesi tidak dapat mengumpulkan bukti yang diperlukan. Ya. Kadang ditemukan bahwa asesi telah diminta untuk mengumpulkan terlalu banyak atau tidak cukup bukti. Jadi, perhatikan petunjuk bukti dengan cermat. Ya, misalnya tim validasi mungkin menemukan bahwa masalah bahasa, literasi, dan numerasi tidak dipertimbangkan dalam instruksi. Atau ada masalah dalam pelaporan pihak ketiga, di mana biasanya katakanlah pihak yang diminta untuk laporan, katakanlah dari supervisor, hanya mencentang daftar asesi dengan sedikit pertimbangan. Nah, dalam pelaksanaan validasi saat asesmen ini, fokusnya adalah yang pertama, validasi kinerja asesor saat melakukan asesmen. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi proses asesmen pada saat melaksanakan asesmen. Nah, sini kita bisa lihat ya bahwa aspek-aspek dalam kegiatan validasi pada saat asesmen dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya, untuk memvalidasi proses asesmen, ya maka bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama SOP melayani kegiatan sertifikasi. Jadi apakah pelaksanaan proses asesmen ini sudah sesuai dengan SOP melayani kegiatan sertifikasi. Ya. Demikian juga terkait dengan SOP melaksanakan asesmen. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat form-form APL 01 dan APL 02, kemudian perangkat asesmen yang digunakan, ya, kemudian form-form dalam pelaksanaan asesmen, ya, dan juga FR MAPA 01. Ya. Nah ini kita lihat apakah dalam proses asesmen ini telah terpenuhi baik itu standar operasional prosedur melayani kegiatan sertifikasi dan pelaksanaan asesmen, ya, kemudian apakah form-form yang digunakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam MAPA 01 tersebut. Kemudian validasi pada tahapan penyeleksian dan penerapan metode asesmen. Ya, tentu kita lihat kesesuaiannya terhadap bahan-bahan yang kita siapkan adalah pertama terkait dengan SOP pelaksanaan asesmen, ya, kemudian FR MAPA 01, apakah ada konsistensi dari rencana yang telah dicantumkan pada MAPA 01 dengan penerapannya. Ya. Kemudian juga form perangkat asesmen yang digunakan. Nah, ini juga kita lihat apakah ada kesesuaian dengan atau konsistensi dari rencana yang telah digunakan. Kemudian juga FRAK 01 dan FRAK 07 bila ada penyesuaian. Kemudian kegiatan yang ketiga itu validasi dalam penyeleksian dan penggunaan perangkat asesmen.
Ini sama dengan apa yang bahan yang menjadi acuannya itu sama dengan kegiatan penyeleksian dan penerapan metode asesmen, yaitu SOP melaksanakan asesmen, kemudian FR MAPA 01, form perangkat asesmen yang digunakan, dan FR AK01 dan FR AK07 bila terdapat penyesuaian. Nah, validasi juga bisa digunakan untuk atau dilaksanakan setelah proses atau kegiatan asesmen. Nah, proses validasi setelah penilaian dilakukan memberi Anda informasi yang memungkinkan Anda melakukan revisi untuk meningkatkan kegiatan sebelum instrumen penilaian digunakan kembali dan memastikan bahwa persyaratan skema sertifikasi telah terpenuhi. Jadi, fungsinya adalah bagaimana untuk melakukan perbaikan ke depannya, ya. Anda juga dapat memeriksa apakah semua asesor membuat keputusan yang sama. Lihatnya dengan menggunakan perangkat asesmen atau metode asesmen dan perangkat asesmen tadi, apakah digunakan oleh asesor yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten, ya. Nah, dalam kegiatan validasi setelah asesmen ini, fokusnya adalah pada yang pertama, validasi efektivitas perangkat asesmen dan proses asesmen. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi standar kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang ketiga adalah validasi bukti-bukti yang dikumpulkan. Yang keempat adalah validasi akurasi dan konsistensi keputusan asesmen. Nah, kita lihat kegiatan validasi pada periode setelah asesmen ini ya, terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan validasi bukti-bukti yang dikumpulkan. Ya, tentu acuannya atau bahan yang kita gunakan adalah yang pertama SOP melaksanakan asesmen dan juga rekaman instrumen asesmen yang digunakan. Ya, apakah FRIA 01, 02, 03, dan seterusnya. Kemudian juga kegiatan validasi yang kedua adalah validasi terhadap keputusan asesmen. Ya, jadi tentunya dalam memvalidasi keputusan asesmen ini yang kita butuhkan adalah SOP melaksanakan asesmen, rekaman instrumen asesmen yang digunakan, dan rekaman keputusan asesmen ya, atau FR AK02. Baik, selanjutnya kita akan tinjau terkait dengan tujuan dan fokus validasi. Tujuan dan fokus validasi adalah memastikan kualitas dari sistem dan proses asesmen pada lembaga sertifikasi profesi atau LSP, di mana berfokus untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan proses asesmen mematuhi standar kompetensi, pedoman dari BNSP, standar operasional prosedur pada lembaga sertifikasi profesi, serta auditor internal maupun eksternal. Ya, jadi tujuan dan fokus validasi ya, meliputi antara lain. Yang pertama adalah bagian dari proses penjaminan mutu organisasi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan, baik itu pelatihan dan juga asesmen. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan lembaga penilaian kesesuaian. Ya. Kemudian yang keempat adalah memastikan bahwa bukti-bukti dalam penilaian memenuhi persyaratan sesuai standar maupun acuan penilaian lainnya yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah untuk memberikan bukti kepada pihak auditor eksternal dan maupun auditor internal. Ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas dalam praktek asesmen. Ya. Selain itu juga untuk mengevaluasi kualitas perangkat asesmen, kemudian juga sebagai sarana dalam pengembangan profesional, kemudian juga untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para asesor, untuk memastikan bahwa asesor berbeda yang memakai perangkat yang sama, mengumpulkan bukti-bukti yang sama sesuai dengan
level bukti tersebut, ya, sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan atau terjadi tidak adanya perbedaan standar ya dari masing-masing asesor. Selain itu juga untuk memastikan bahwa asesor yang bersedia memiliki persepsi yang sama ketika menginterpretasikan bukti. Dan terakhir adalah untuk memastikan apakah keputusan asesmen merefleksikan prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti. Selanjutnya kita akan bahas tentang konteks dari validasi. Ya. Konteks validasi adalah validasi yang dilakukan pada berbagai situasi sesuai dengan situasi yang dipilih. Ya. Konteks validasi ini meliputi misalnya antara lain internal di dalam organisasi, misalnya di lokasi yang sama maupun antar lokasi. Ya. Kemudian eksternal di dalam organisasi, misalnya dalam industri, kawasan kota, provinsi, jaringan asesor, dan lain sebagainya. Atau melalui lisensi atau badan serupa, ya. Kemudian juga antar kolega asesor, ya. Artinya dari apa yang telah dilakukan asesor divalidasi oleh sesama asesor yang lainnya, ya, untuk memastikan adanya kesamaan standar. Atau juga dengan rekan-rekan atau kolega dari pelatihan lain dan atau juga organisasi asesmen. Selanjutnya adalah pendekatan validasi. Nah, pendekatan asesmen untuk validasi dapat bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan konteks asesmen, pertimbangan pendekatan yang logis sebagai pendekatan asesmen yang paling sesuai. Setelah Anda sepakat bersama tim terhadap tujuan dan fokus validasi serta konteks validasi, maka Anda perlu berdiskusi dengan tim validasi tentang bagaimana validasi akan dilakukan. Ya. Pendekatan validasi harus diselaraskan dengan keseluruhan pendekatan untuk validasi yang ditetapkan oleh LSP dalam kebijakan dan prosedur LSP tersebut. Ya. Pendekatan untuk validasi ini meliputi antara lain ya panel untuk asesmen, ya, kemudian pertemuan moderasi, ya, kemudian mengembangkan atau mengkaji ketersediaan perangkat asesmen dan lembarannya, kemudian dengan tolok ukur atau benchmarking, ya, pengujian lapangan, percobaan dan uji coba perangkat asesmen, ya, kaji ulang sesama asesor atau peer review tadi, kemudian tim asesor, proses audit internal, kemudian juga mekanisme umpan balik dari klien, mentoring terhadap asesor kurang berpengalaman oleh asesor yang lebih berpengalaman, atau menggunakan validator independen untuk meninjau proses validasi. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi pihak yang relevan. Ya. Jadi, pada saat menentukan tujuan, fokus, dan konteks validasi perlu dikonfirmasikan dan didiskusikan dengan pihak yang relevan. Ya, jadi, pihak yang relevan tersebut meliputi yang pertama itu adalah asesor lain yang terlibat dalam pelaksanaan validasi dan juga pihak relevan lainnya yang dapat terdiri dari apakah lead asesor, ya, atau manajer atau supervisor atau ahli di bidangnya, katakanlah termasuk ahli K3, ahli bahasa, spesialis bidang literasi dan numerasi dan lain sebagainya. Kemudian juga personel atau mitra yang dengan tanggung jawab atas sistem penjaminan mutu, kemudian bisa juga dengan koordinator pelatihan dan atau asesmen, atau klien industri, atau terkait dengan regulator industri, atau bisa juga dengan karyawan dan atasan atau yang mewakili, anggota asosiasi profesi, personel lembaga penilaian kesesuaian,
ya, atau juga bisa dengan validator independen. Ya, pihak-pihak yang relevan yang harus ada adalah asesor kompetensi, ya. Sementara pihak yang relevan lainnya dipilih sesuai dengan tujuan dan konteksnya. Ya. Nah, setelah Anda uh, lakukan, ya, mulai dari menetapkan tujuan uh, dan fokus validasi, kontekstualisasi, pendekatan, dan orang yang relevan, maka Anda bisa mengisi bagian pertama dari POM atau FRVA, memberikan kontribusi. Ya, di sini kita bisa lihat ya pada POM ini yang pertama tim validasi, itu dituliskan siapa-siapa saja tim yang ditunjuk untuk melakukan validasi, kemudian ada hari dan tanggal, ya, kemudian tempat, artinya di mana kita melaksanakan validasi tersebut. Kemudian di sini ada pilihan periodenya. Nah, validasi ini apakah dilakukan sebelum asesmen, ya, pada saat asesmen, atau setelah asesmen. Ya, kemudian di sini juga dituliskan skema sertifikasi yang akan kita validasi apa, kemudian nomor skemanya. Nah, dalam tahap pertama yaitu menyiapkan validasi ini adalah yang harus kita isi ya. Pada tujuan dan fokusnya ini dari bagian dan proses penjaminan mutu dan lain sebagainya, mana yang kita atau tujuan dari validasi kita ini apa ya. Kemudian juga terkait dengan konteks validasi ya, apakah internal organisasi, eksternal organisasi, proses lisensi atau relisensi dengan kolega asesor ya, atau dengan kolega dari organisasi pelatihan atau asesmen. Kemudian pendekatannya, apakah panel asesmen, pertemuan moderasi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini baru kita lihat lagi orang yang relevan. Nah, ini yang wajib itu adalah asesor kompetensi, ya. Tuliskan namanya siapa, ya. Kemudian pihak lain yang dapat kita libatkan, apakah lead asesor, manajer supervisor, tenaga ahli, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya kita akan coba melihat acuan pembanding ya, yang digunakan dalam proses validasi untuk memastikan bahwa perangkat asesmen dan proses asesmen telah sesuai dengan acuan pembanding yang digunakan. Acuan pembanding yang digunakan pada proses validasi diantaranya adalah yang pertama tuh skema sertifikasi. Ya. Dokumen ini memberikan panduan untuk asesmen yang dikembangkan sesuai dengan jenis skema sertifikasi. Ya, contoh penggunaannya, misalnya pada saat validasi, ya, tim validasi membandingkan dan mengevaluasi apakah persyaratan dasar yang ada pada form APL 01 telah sesuai dengan skema sertifikasi. Kemudian bisa juga kita gunakan standar kompetensi. Ya. Dokumen ini merupakan acuan terhadap perangkat asesmen yang digunakan. Ya, contoh penggunaannya, misalnya pada saat validasi, ya, tim validasi membandingkan dan mengevaluasi apakah rencana asesmen, perangkat asesmen sudah sesuai dengan standar kompetensi yang menjadi acuan. Kemudian juga bisa menggunakan standar industri. Ya, contoh misalnya adalah standar operating procedure atau SOP, atau bisa juga manual instruction, ya, standar kinerja misalnya. Dokumen standar industri digunakan pada saat untuk menghubungkan antara standar kompetensi dengan pelaksanaan pekerjaannya di industri. Contoh penggunaannya, pada saat validasi, tim validasi membandingkan dan mengevaluasi apakah SOP, manual instruction, standar kinerja sudah dilampirkan dan terdapat kontekstualisasi pada perangkat asesmen yang digunakan. Kemudian, menganalisis perangkat asesmen, bukti asesmen, keputusan asesmen terkait dengan acuan pembanding memerlukan pendekatan yang sistematis. Hal ini berarti perlu merumuskan pendekatan
yang akan diikuti oleh anggota tim validasi lainnya untuk mengevaluasi validitas, fleksibilitas, fairness atau adil, dan reliabilitas atau keandalan dari setiap perangkat tersebut. Nah, bukti-bukti yang dibutuhkan, ya, jadi bukti-bukti yang dibutuhkan atau dikumpulkan pada saat asesmen terdapat 3 jenis bukti, ya, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti tambahan. Ya. Bukti-bukti tersebut didapatkan melalui metode-metode dan perangkat asesmen yang telah ditetapkan. Ya. Itu maka kumpulkan bukti-bukti yang akan dilaksanakan atau yang telah didapatkan sebagai bahan untuk melakukan validasi. Ya. Bukti yang akan digunakan disesuaikan dengan jenis bukti. Ya. Rencana asesmen termasuk APL 01 dan APL 02 dan serta hasil asesmen, ya, atau AK. Nah, kemudian lembaga sertifikasi profesi akan mempersiapkan kegiatan validasi untuk memastikan kualitas pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Ya. Validasi asesmen harus termasuk kaji ulang dari bahan-bahan yang diberikan ke asesor untuk mendukung mereka saat membuat keputusan. Ya. Pada saat mempersiapkan kegiatan, dipastikan dokumen ini tersedia. Ya. Di antaranya tentunya adalah panduan asesmen sesuai standar kompetensi. Yang kedua, informasi dari standar kompetensi tentang sumber daya asesmen, konteks asesmen, dan metode asesmen yang sesuai standar. Ya. Kemudian, aktivitas asesmen yang diidentifikasi berdasarkan modul terakreditasi dan mengacu kepada kompetensi yang relevan. Ya. Kemudian, kegiatan asesmen sesuai bahan pendukung terkait dengan standar kompetensi yang relevan. Kemudian setiap persyaratan K3, aturan legal, kode etik standar, dan juga pedoman. Ya. Kemudian indikator dan level kompetensi pada sistem pelaporan nasional. Kemudian persyaratan organisasi untuk mendemonstrasikan kinerja dan atau spesifikasi produk. Ya. Bahan-bahan yang diperlukan ini dapat meliputi perangkat asesmen, sampel bukti yang dikumpulkan, dokumentasi yang terkait dengan dasar keputusan asesmen, laporan atau catatan keputusan asesmen, template validasi, lembar checklist validasi, laporan asesmen dan standar kompetensi, teknik-teknik melakukan sampling, ya, bank soal, dan survei kinerja. Nah, di sini kita tinggal melihat pada form selanjutnya, kita hanya tinggal memastikan acuan pembandingnya apa, ya, apakah standar kompetensi kerjaan nasional, skema sertifikasi, SOP, instruksi kerja, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pilih dokumen-dokumen terkait dan bahan-bahan apa yang akan kita jadikan atau akan kita gunakan dalam pelaksanaan validasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada elemen atau elemen kompetensi yang kedua, yaitu memberikan kontribusi dalam proses validasi. Memberikan kontribusi dalam validasi asesmen merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari membagikan informasi, menginterpretasikan unit kompetensi, membandingkan dan mengevaluasi rencana asesmen, metode, perangkat, pelaksanaan asesmen, bukti-bukti, dan keputusan asesmen. Suatu kontribusi asesmen yang efektif diperlukan pemahaman yang tepat terhadap acuan pembanding beserta bahan validasi lainnya dan mampu untuk melakukan komunikasi ide-ide secara jelas dan mendukung temuan dari proses validasi. Setiap tim validasi perlu menyimak secara aktif, ya, atau active learning
atau active listening terhadap pendapat orang lain dan mempersiapkan diri untuk memahami perspektif mereka sehingga terjadi komunikasi yang efektif ya, atau effective communication. Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk memberikan kontribusi secara aktif bersama tim validator. Ya, jadi partisipasi secara aktif pada sesi validasi melibatkan berbagai informasi, menginterpretasi unit-unit kompetensi, membandingkan dan mengevaluasi rencana asesmen, metode perangkat asesmen, pembelian bukti, serta keputusan asesmen. Validasi asesmen adalah proses kolaboratif dan bekerja sama dengan orang-orang dari dalam, di luar LSP untuk melakukan validasi. Jadi keterampilan komunikasi digunakan untuk menerima dan mencatat umpan balik serta ide dari peserta lain dalam sesi atau kegiatan validasi. Ya. Dan dalam memberikan kontribusi pada kegiatan validasi yang akan memungkinkan untuk meningkatkan pengembangan profesional peserta dengan cara berikut. Ya. Validasi yang efektif bergantung pada peserta yang berkomunikasi secara konstruktif untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan metode pengumpulan bukti yang digunakan oleh LSP. Ya, sehingga semakin banyak persiapan yang dilakukan sebelum sesi validasi asesmen, semakin baik kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berarti dan berharga bagi proses validasi. Ya. Keterampilan komunikasi akan membantu dan membangun hubungan dengan mitra validasi dan mendorong suasana ya, yang mendorong partisipasi dan pertukaran bebas atau ide. Ya. Selalu bersiaplah untuk mendengarkan komentar dari peserta validasi lainnya dengan pikiran yang terbuka. Ya, jadi bahwa dalam proses validasi ini sangat dibutuhkan keterampilan dalam komunikasi dan tentunya interpersonal untuk memastikan bagaimana pihak-pihak yang kita libatkan ini mampu memberikan kontribusi yang efektif. Ya. Sehingga dalam komunikasi dengan para pihak tersebut diharapkan kita bisa mempertahankan dengan nada yang nada yang ramah ya, tetapi profesional dalam komunikasi ya. Penting juga untuk mengetahui arti istilah kunci yang digunakan dalam asesmen dan validasi. Nah, jargon ini memungkinkan komunikasi yang tepat dan ringkas ya. Ya, berikut bisa saya sampaikan beberapa tips ya yang lebih lanjut untuk komunikasi dalam konteks variabel. Ya. Pertama adalah rencanakan dan persiapkan sebelumnya. Apabila sudah mendapat bahan lebih awal, maka dapat mencatat saran awal untuk perbaikan. Apabila telah merefleksikan lebih awal, maka lebih mudah untuk memberikan kontribusi untuk memberikan umpan balik perbaikan pada saat validasi. Kemudian perlu juga yang kedua adalah memberikan semangat kepada orang lain. Kesempatan untuk berpartisipasi aktif akan hadir di validasi serta menyimak komentar dan saran agar kegiatan validasi berjalan efektif. Ya, jika memimpin sesi, maka akan mengambil tanggung jawab utama untuk mendorong semua peserta untuk memberikan komentar dan saran dan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, jadi kita harus bisa memfasilitasi semua peserta agar mereka aktif dalam kegiatan validasi tersebut. Jadi setiap anggota harus mendukung partisipasi dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif, mendengarkan secara aktif, dan umpan balik yang membangun. Jadi perlu dibangun hubungan yang baik tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah dukung tim validasi. Jadi perwakilan industri atau perusahaan atau organisasi yang hadir saat sesi validasi akan menghargai upaya dalam membantu mereka berkontribusi pada pertemuan
tersebut. Ya, karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan kebijakan dan sistem asesmen yang ada di LSP, mungkin baru dalam proses validasi, atau mungkin belum pernah dalam pertemuan dengan peserta lain sebelumnya. Ya, sehingga perlu kita untuk memberikan dukungan, ya, atau kita bisa mengarahkan bagaimana peserta atau perwakilan dari industri ini bisa aktif ya dalam memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya. Ya, terutama terkait dengan bagaimana standar pelaksanaan yang ada di industri. Ya, kemudian juga gunakan teknologi digital secara kompeten. Ya, penggunaan teknologi dalam memberikan kontribusi dalam validasi asesmen dapat dilakukan secara elektronik menggunakan panggilan telepon konferensi atau yang saat ini sedang banyak kita gunakan, misalnya kita gunakan pertemuan-pertemuan Zoom meeting, ya, pertemuan secara daring, ya, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi ini tentunya bertujuan agar lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kualitas dari hasil proses validasi. Kegiatan validasi akan berjalan lebih lancar jika anggota panel telah mempelajari cara menggunakan platform yang relevan, ya, dan atau telah memiliki perangkat lunak yang diperlukan, ya, sehingga mereka sudah terbiasa dalam penggunaan teknologi digital tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang partisipasi dalam sesi dan kegiatan validasi. Ya. Sebagai asesor dan selama proses validasi memiliki tanggung jawab mengevaluasi metode dan instrumen asesmen yang digunakan untuk memastikan memenuhi panduan asesmen dan sesuai dengan prinsip asesmen serta prinsip aturan bukti. Partisipasi dalam sesi dan kegiatan validasi mencakup meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi. Nah, ini adalah gambaran ya tentang bagaimana pelaksanaan validasi, yaitu meninjau, ya, kemudian membandingkan, mengevaluasi. Ya. Meninjau, tim validasi meninjau proses asesmen, ya, rencana asesmen, interpretasi acuan pembanding, penyeleksian dan penerapan metode asesmen, penyeleksian dan penggunaan perangkat, bukti yang dikumpulkan, rekomendasi hasil asesmen, proses pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan tim. Ya. Kemudian kegiatan membandingkan adalah artinya setelah kita tinjau, ya, maka selanjutnya lah kita membandingkan, ya, yaitu tim validasi membandingkan bahan-bahan validasi terhadap acuan pembanding yang telah ditetapkan. Ya, tim validasi membuat catatan apakah tinjauan tersebut ada atau tidak ada, sesuai atau tidak sesuai, atau dengan ya atau tidak. Ya. Selanjutnya tahapannya adalah mengevaluasi. Hasil tinjauan tersebut dievaluasi terhadap pemenuhan prinsip asesmen dan aturan bukti. Jadi hasil evaluasi merupakan dasar memberikan rekomendasi untuk dijadikan tindak lanjut. Nah, ini berikut ini dapat kita lihat adalah bahan-bahan yang akan digunakan pada saat proses validasi, mencakup metode merupakan teknik dalam pengumpulan bukti, misalnya apakah menggunakan metode pengamatan langsung atau observasi langsung, misalnya pada kerja nyata pada kegiatan di tempat kerja, atau kegiatan kerja dalam lingkungan kerja simulasi, misalnya juga pengamatan terhadap kegiatan terstruktur, misalnya apakah itu simulasi, role play, project, presentasi, atau lembar aktivitas. Kemudian bisa juga terkait dengan metode berupa pertanyaan. Ya, apakah pertanyaan tertulis ya yang disampaikan
baik di secara manual dengan kertas, atau melalui komputer, ya. Kemudian pertanyaan dalam wawancara, asesmen mandiri, ataukah pertanyaan lisan, ya. Bisa juga berupa pertanyaan kuesioner atau angket, ya, atau juga pertanyaan tertulis dan lain sebagainya. Bisa juga katakanlah metodenya portofolio, misalnya kumpulan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh asesi, produk yang disertai dengan dokumen pendukungnya, ya. Kemudian juga jurnal atau logbook dari kegiatan asesi, ya. Kemudian juga bisa juga berupa informasi yang berkaitan dengan pengalaman profesional atau pengalaman hidupnya. Jika menggunakan metodenya kaji antara produk, ya tentu misalnya adalah produk hasil dari suatu proyek yang telah dikerjakan atau produk hasil kegiatan dari pekerjaannya. Demikian juga misalnya terkait dengan laporan pihak ketiga, ya. Misalnya testimonial atau laporan dari pengusaha atau supervisor, bukti-bukti hasil pelatihan, ya, dokumentasi dari capaian yang telah dihasilkan dan tentunya yang sah, ya, wawancara dengan pemilik, ya, atasan, ya, atau rekan kerja. Nah, kemudian perangkat asesmen yang mengandung instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti, misalnya profil ukuran kinerja yang diterima, kemudian template atau proforma, pertanyaan spesifik atau kegiatan, bukti atau lembar pengamatan, lembar checklist untuk mengevaluasi sampel hasil pekerjaan, materi asesmen mandiri asesi, prosedur informasi dan instruksi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat asesmen dan juga kondisi asesmen. Ya. Kemudian pengambilan keputusan adalah proses dengan dua tahapan. Jadi asesor, ya, dalam membuat atau menghasilkan satu keputusan asesmen, ya, ini biasanya yang pertama adalah keputusan yang dibuat oleh asesor telah memenuhi prinsip dan aturan bukti asesmen. Ya. Kemudian keputusan yang dibuat asesor terhadap ketersediaan bukti yang telah dievaluasi digunakan untuk menilai apakah asesi dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip asesmen dan aturan bukti pada validasi asesmen. Saat berpartisipasi pada sesi validasi, Anda harus tahu bagaimana Anda dapat berkontribusi secara efektif. Ya, ketika mengetahui peran dalam tim, misalnya perangkat apa yang akan divalidasi, bagian proses apa yang dapat disumbangkan, atau apakah Anda membuat catatan untuk tim, ya, Anda akan mampu untuk fokus dan berkontribusi secara aktif. Ya. Nah, ada dua konsep penting dalam asesmen, ya, dan bagaimana strateginya. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip asesmen. Ya. Prinsip asesmen sebagaimana kita ketahui yaitu valid, reliable, fleksibel, dan fair. Baik, kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah valid. Ya. Jadi asesmen valid ketika proses diketahui dan menilai apa yang diklaimnya untuk dinilai. Ya. Strategi yang dapat digunakan untuk meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi validasi instrumen asesmen, kata lain adalah pertama, rencana asesmen dipastikan merupakan hasil interpretasi dari acuan pembanding. Ya. Kemudian konsultasi dengan industri untuk memastikan bahwa asesor perangkat asesmen sudah sesuai dengan praktek kerja pada industri saat ini. Ya. Kemudian terkait dengan reliable, ya, yaitu proses asesmen yang handal, ya, menggunakan metode dan prosedur yang memastikan bahwa unit kompetensi diinterpretasikan dan diterapkan secara konsisten dari orang ke orang
dan dalam berbagai konteks, asesmen kompetensi perlu dilakukan secara konsisten oleh berbagai asesor dengan mengandalkan jenis bukti yang sama. Nah, strateginya adalah validator meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan asesmen telah menghasilkan atau akan menghasilkan bukti-bukti yang berkualitas dari metode dan prosedur yang handal. Kemudian terkait dengan fleksibel. Fleksibel ini terkait dengan metode yang dipilih untuk mengumpulkan bukti harus mencerminkan kebutuhan dan keadaan individu asesi. Asesor juga harus menerapkan strategi asesmen yang mendukung pengakuan kompetensi yang telah didemonstrasikan oleh asesi. Nah, strateginya adalah validator meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi bahwa perangkat dan instrumen asesmen harus dapat digunakan dalam berbagai konteks asesmen, termasuk dalam pelaksanaan online, di tempat kerja nyata, di tempat kerja simulasi, dalam lingkungan belajar kelompok, sebagai pengakuan atas pembelajaran selanjutnya. Dan yang keempat yaitu adil atau fairness. Ini sistem asesmen dan prosesnya tidak boleh merugikan siapapun. Artinya semua asesi yang memenuhi syarat harus dijamin aksesnya ke asesmen yang tidak mendiskriminasikan atas dasar apapun. Proses asesmen harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu asesi. Hal ini memerlukan penyesuaian metode asesmen yang wajar. Nah, strateginya adalah validator meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi bahwa proses asesmen telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan memiliki potensi untuk yang pertama, berkomunikasi dengan jelas kepada asesi tentang proses asesmen. Yang kedua, menjelaskan kepada asesi tentang kriteria asesmen. Yang ketiga, memastikan asesi menyetujui proses asesmen. Dan keempat adalah melakukan penyesuaian. Misalnya menyediakan layanan dukungan pribadi seperti juru bahasa, juru tulis, menyediakan teknologi bantu atau peralatan khusus, atau penyesuaian terhadap lingkungan fisiknya. Baik, selanjutnya terkait dengan aturan bukti. Yang pertama, aturan buktinya adalah valid. Artinya seluruh aktivitas asesmen mengacu kepada acuan pembanding atau benchmark yang digunakan. Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai. Nah, strategi dalam validasinya adalah validator meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi bukti yang akan dikumpulkan atau yang sudah dikumpulkan telah memenuhi kriteria dari persyaratan kompetensi dan persyaratan acuan pembanding lainnya yang relevan. Kemudian asli, artinya bukti yang disajikan untuk asesmen adalah hasil pekerjaan asesi itu sendiri dan dokumen pendukungnya asli. Nah, strategi dalam validasinya adalah validator tentunya adalah meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi apakah bukti yang akan dikumpulkan atau yang telah dikumpulkan dapat dipastikan keasliannya melalui metode asesmen yang digunakan. Artinya apakah metode asesmen yang digunakan ini dapat memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan tadi memiliki keasliannya. Kemudian terkini atau keterbaruan berkaitan dengan usia bukti yang diajukan oleh seorang asesi untuk menunjukkan bahwa mereka masih kompeten. Kompetensi membutuhkan demonstrasi kinerja saat ini, sehingga bukti yang dikumpulkan harus berasal dari masa sekarang atau masa lalu yang sangat baru. Nah, bagaimana cara atau strategi yang harus diterapkan dalam validasi adalah
Tentunya validasi meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi apakah bukti yang akan dikumpulkan atau yang telah dikumpulkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh LSP atau para ahli materi terhadap usia bukti yang diterima. Terkini ini bukan hanya ditinjau dari aspek kerangka waktu, tapi apakah kompetensi yang dimilikinya ini masih relevan dengan apa yang dikerjakan pada masa sekarang. Ya. Nah, kemudian memadai, ya. Ini terkait dengan kecukupan mensyaratkan bahwa bukti kompetensi asesi telah didemonstrasikan berulang kali di semua aspek unit kompetensi. Dalam beberapa kasus, bila sulit mengumpulkan bukti yang cukup dengan menggunakan instrumen asesmen tertentu, dan asesor perlu mengatur untuk mengumpulkan informasi tambahan, hal ini perlu meminta laporan pihak ketiga, di mana asesi diamati melakukan keterampilan tertentu. Nah, metodenya atau strategi dalam validasinya adalah validator meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi bukti-bukti yang akan dikumpulkan atau yang telah dikumpulkan ke semua aspek unit kompetensi, dan bukti-bukti tersebut sudah memadai. Nah, konsep-konsep ini harus diterapkan pada setiap keputusan validasi. Pada saat meninjau, membandingkan, dan mengevaluasi untuk subjek yang dikuasai, maka akan cepat mengidentifikasi masalah validasi, kecukupan, keaslian, dan keterbaruan. Konsep fleksibilitas, keadilan, dan keandalan juga akan diidentifikasi saat menganalisis proses asesmen. Ya, kedua konsep sentral ini akan menjadi dasar dari semua kegiatan validasi.